You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman. Kali ini kita akan belajar dari satu buku dengan judul Menjadi Kristen, ditulis oleh John Stott, sebuah buku saku yang diterjemahkan dari buku asli berbahasa Inggris dengan judul Becoming a Christian. Banyak orang bertanya apa sebenarnya agama Kristen itu. Banyak pula orang yang ingin menjadi Kristen, tapi tidak tahu caranya. Maksud buku ini adalah menjelaskan secara sederhana bagaimana orang dapat menjadi Kristen. Dalam agama Kristen, Allah menjawab kesukaran terbesar yang menimpa manusia. Tentu tak mungkin memahami jawab itu, apalagi menerimanya, jika kita tidak jelas memahami sifat kesukarannya. Jadi, inilah titik dari mana kita harus mulai. Alkitab berkata, "Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan." Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6. Yohanes menulis surat itu kepada orang yang sudah menjadi Kristen. Namun soal pokok yang menimpa setiap manusia disoroti di sini secara jelas dan gamblang. Ayat-ayat ini menerangkan 3 kenyataan. Pertama, manusia hidup dalam kegelapan. Atau dengan perkataan lain, semua orang telah berbuat dosa. Dosa adalah soal pokok yang tak enak dipikirkan. Namun, kita tak dapat mengingkari kenyataannya yang begitu mencolok, yang demikian jelas dinyatakan dalam Alkitab dan dibuktikan oleh pengalaman. Kegelapan, pementingan diri sendiri atau egoisme, dan dosa meliputi seluruh kehidupan kita. Kedua, Allah adalah terang. Sangat berbeda dari manusia karena di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah benar-benar suci, maha suci. Ketiga, karena terang tidak boleh bersama kegelapan, maka Allah mustahil bersama dosa. Ini kenyataan yang wajar. Allah bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Sebagaimana gelap diusir oleh terang, begitu pula orang berdosa pasti tersingkir dari hadirat Allah yang maha suci dan tak dapat bersekutu dengan Allah sebelum ia disucikan dari dosa-dosanya. Hal itu tegas dinyatakan oleh Nabi Habakuk di dalam Habakuk 1 ayat yang ke-13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau yang tidak dapat memandang kelaliman. Sekarang jelas kepada kita sifat dari soal pokok itu. Bagaimana kita orang berdosa yang telah tersingkir dari hadirat Allah yang maha suci dapat didamaikan dengan Dia? Bagaimana caranya kita dapat diampuni atas dosa-dosa kita supaya boleh bersekutu dengan Allah? Nah, nantikan di dalam podcast selanjutnya lanjutan dari Menjadi Kristen karangan John Stott. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Jadi bagaimana kita orang berdosa yang telah tersingkir dari hadirat Allah yang maha suci dapat didamaikan dengan Dia? Bagaimana caranya kita dapat diampuni atas dosa-dosa kita supaya boleh bersekutu dengan Allah?
Baiklah, Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan itu. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memecahkan soal pokok manusia. Ia datang untuk menjadi juru selamat manusia. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menyelesaikan tugas penyelamatan itu ketika ia mati di kayu salib. Sesungguhnya ia datang ke dunia ini terlebih untuk mati daripada untuk hidup. Dari mulanya salib telah membayang sepanjang jalannya, meskipun saatnya belum tiba. Kemudian ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Sekalipun ia jelas menyadari bahwa kematian menantikannya di sana. Dan ia telah berulang kali mengatakan hal itu. Pada malam ia dikhianati saat mereka ke ruang atas, saat mana ia memecahkan roti dan menuangkan anggur. Ia bukan hanya menyatakan kematiannya, tetapi juga menerangkan maksud kematiannya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Apa hubungannya kematiannya dengan pengampunan dosa-dosa kita? Arti sesungguhnya dari kematiannya itu, janganlah dicari dalam sikap badani yang begitu nyeri yang dialaminya sewaktu ia disalibkan. Juga tidak dalam kepahitan karena ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya dan dicaci maki oleh musuh-musuhnya. Tapi dalam siksaan rohani yang harus ditanggungnya selama 3 jam. Dari pukul 12:30 hari bolong hingga pukul 3 petang. Kegelapan menutupi seluruh daerah penyalipan itu. Ini baru merupakan lambang alami yang menelanjangi betapa kejinya dan gelapnya dosa kita yang merongrong jiwa juru selamat segenap umat manusia itu. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Allah telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Supaya lebih jelas lagi, Rasul Paulus berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan Nabi Yesaya lama sebelum Paulus mengungkapkan hal itu, menubuatkan di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hukuman atas dosa yang tak terelakkan karena kemahasucian Allah, yaitu maut dan tersingkir dari hadirat Allah. Roma 6 ayat 23. Allah adalah terang dan yang dalamnya sekali-kali tidak ada kegelapan, dan yang mustahil bersekutu dengan kegelapan. Maka demi kesuciannya ia memalingkan muka dari Yesus Kristus, anaknya yang satu-satunya dan yang dikasihinya. Ketika Yesus dirongrong kegelapan itu hanya untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus benar-benar seorang diri. Kesepian menanggung penderitaan yang begitu ngeri. Justru ia mengeluh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat ia melakukan tugasnya, memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia berteriak dengan seruan kemenangan. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30.
Tugas untuk menyelamatkan orang berdosa sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. Lalu untuk mengukuhkan seruan Yesus itu, Allah memberi bukti nyata. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Markus 15 ayat 38. Robeklah tabir tebal yang telah tergantung berabad-abad lamanya sebagai lambang pemisah antara Allah dengan orang berdosa. Keadilan Allah sudah digenapi dengan sempurna. Kristus telah menanggung hukuman dosa seluruh dunia. Dengan demikian ia telah membuka pintu sorga bagi semua orang percaya. Untuk menyatakan bukti paling jelas dan paling meyakinkan betapa ampuh dan sempurna pengorbanan Kristus itu menyucikan dosa manusia dan betapa puas Allah, maka Allah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kemudian Allah mengangkatnya naik ke sorga dan Allah mendudukkan Kristus di sebelah kanannya. Sekarang Kristus bertahta di sorga. Ia menduduki tahtanya setelah dengan sempurna melakukan tugasnya. Di kayu salib, Tuhan Yesus telah melakukan pengorbanan untuk mengampuni dosa isi seluruh dunia, sekali untuk semua dan selama-lamanya. Dosa manusialah soal pokok itu, dan kematian Kristus ialah jawaban Alkitab atasnya. Justru kekristenan adalah satu-satunya seperti dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Kekristenan adalah satu-satunya berita pendamaian. Suatu Injil, yaitu kabar kesukaan tentang pekerjaan Allah dalam Kristus untuk menghapus dosa-dosa kita. Teman-teman, kita nanti akan melanjutkan dengan bab yang ketiga. Sampai ketemu. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Yang harus kita perbuat. Kristus telah melaksanakan pekerjaannya menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hal itu pasti. Tapi ada orang yang tanpa pikir menganggap bahwa kematian Kristus di kayu salib membuat dosa semua orang dengan sendirinya telah diampuni. Anggapan itu tidak benar. Penyelesaian soal pokok itu oleh Allah bukanlah secara serta-merta dan tidak terjadi di luar pribadi seseorang. Keselamatan bukan dicurahkan begitu saja dan yang mau tak mau harus diterima. Tidak. Allah senantiasa menghargai harkat pribadi seseorang yang ia sendiri mengaruniakannya. Ia menawarkan keselamatan kepada kita, ia tidak memaksa kita menerimanya. Siapapun tidak akan sanggup mengusahakan keselamatannya, tapi dapat memperolehnya dari Allah bila ia memang benar-benar ingin selamat. Caranya, tegasnya, apabila kita ingin memperoleh berkat dari kematian Kristus, maka kita harus menempuh 3 langkah berikut. Langkah pertama dan kedua yakni langkah persiapan. Langkah ketiga dan yang menentukan bila menempuh langkah ini berarti menjadi Kristen. Marilah kita dengan hati-hati meneliti ketiga langkah itu sambil dengar-dengaran kepada ayat-ayat Alkitab yang terkait dengannya. Pertama, kita harus mengakui di hadapan Allah bahwa kita berdosa dan lemah. Roma 3 ayat 22-23 tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kecuali semua orang telah berbuat dosa. Artinya, perbedaan dosa hanya dalam tingkatannya, namun hakikatnya tetap sama. Pernyataan ini juga berlaku bagi semua orang, juga bagi kita. Dalam berpikir, berbicara, dan berbuat,
kita senantiasa melanggar perintah-perintah Allah. Kita serba berkekurangan dalam melakukan apa-apa yang harus kita lakukan. Karena itu kita tersingkir dari hadirat Allah seperti dinyatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lagi pula, kita tidak akan sanggup memperbaiki hubungan kita pribadi dengan Allah. Betapa banyak dan betapa besar pun amal-amal yang kita perbuat, tapi toh kita tidak akan kunjung dapat membuat diri kita berkenan kepada Allah. Kita orang berdosa dan lemah, dan tak mungkin dapat mengubah keadaan kita. Kita benar-benar sangat membutuhkan juru selamat untuk membawa kita kepada Allah. Kedua, kita harus benar-benar mempercayai bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, justru menjadi juru selamat yang benar-benar sangat kita butuhkan. Galatia 2 ayat 20 menyatakan, Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Dosa kita ditanggungnya dalam tubuhnya sendiri, dan Ia dijadikan dosa untuk keselamatan kita. Lebih dari itu lagi, dengan rela Ia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Karena pendurhakaan kita, Dia tertikam. Karena kesalahan kita, Dia diremukkan. Hal itu paling tegas dan jelas dinyatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Bahwa untuk bisa kita kembali kepada Allah, maka Kristus, orang yang tak berdosa itu, telah menanggung sengsara karena dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kita orang berdosa. Ketiga, kita harus datang kepada Kristus dan meminta bagian kita dari berkat yang telah Dia perbuat untuk setiap orang. Kristus mati untuk menjadi juru selamat dunia. Kita harus meminta Kristus menjadi juru selamat kita pribadi. Ia menanggung dosa semua manusia. Kita harus meminta supaya Dia menghapuskan dosa-dosa kita. Ia menderita sengsara untuk membawa setiap orang kembali kepada Allah. Kita harus meminta supaya Dia membawa kita kepada Allah. Sebenarnya yang harus kita perbuat ialah apa yang Kristus jelaskan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Rumah itu ibarat hidup kita, dan Kristus berdiri di luar di depan pintu. Ia tidak akan memaksa kita membuka pintu itu. Ia tidak akan mendobraknya. Dengan sabar, Ia menunggu sampai kita sendiri secara ikhlas membuka pintu baginya. Lalu Ia masuk. Seketika Ia masuk, ketika itu juga Ia menjadi juru selamat kita. Juru selamat yang benar-benar sangat kita butuhkan. Dan kita menyadari betapa kita telah diperdamaikan dengan Allah dan sekaligus menikmati persekutuan dengan Dia, yakni persekutuan untuk mana Ia menjadikan kita. Baik teman-teman, nantikan bab selanjutnya. Sampai ketemu. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Yang harus benar-benar dipikirkan. Sebelum mengambil keputusan menjadi Kristen,
Kita harus benar-benar memikirkan semua akibatnya. Tuhan Yesus sendiri tegas mengingatkan orang-orang yang hendak mengikutinya. Kalau mereka tertarik mengikutinya hanya karena luapan perasaan tanpa perhitungan yang matang. Ia mendesak mereka agar jangan sekali-kali membuat suatu keputusan sebelum benar-benar memikirkannya. Demikian juga kita sebelum menerima Kristus haruslah memikirkan sejelas-jelasnya semua hal yang mungkin bertalian dengan langkah itu. Memang benar, dalam Kristus kita memperoleh keistimewaan luar biasa. Tapi keistimewaan itu menuntut ketaatan dan kepasrahan mutlak. Apakah yang Kristus tuntut dari kita? Baik saat kita pertama kali menerimanya maupun sesudahnya. Pertama, kita harus bertobat. Markus 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah katanya. Tekad bulat untuk menerima Kristus harus dibarengi pertobatan yang tegas menolak dosa. Bertobat bukan berarti hanya menyesali corak hidup lama. Kesedihan dalam menyesali hidup lama itu tidak cukup. Kita harus benar-benar bertobat. Artinya, kita harus bertekad mengubah total corak hidup kita yang lama, yang benar-benar kita yakini salah. Dan kita harus benar-benar rela membiarkan Kristus merombak semua hal itu dari dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Kita sendiri tak akan sanggup melakukannya. Yang kedua, kita harus tanpa syarat menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Ia ingin menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia ingin mengambil alih pimpinan dalam hidup kita, memerintah dalamnya begitu rupa, dan selanjutnya firman-Nya menjadi satu-satunya pedoman hidup bagi kita. Kita harus meminta pertimbangannya sebelum mengambil suatu keputusan dan berterima kasih kepadanya atas pekerjaan kita. Dengan segala tenaga, kita akan berusaha mengetahui dan mematuhi kehendak-Nya dalam perkara-perkara kecil maupun besar. Kita tak akan melupakan yang dikatakannya tentang penyangkalan diri dalam mengikutinya. Markus 8 ayat 34. Yang ketiga, kita tidak boleh malu memberi kesaksian tentang Kristus. Kita tak boleh merahasiakan bahwa kita adalah murid Kristus. Jika kita membuka pintu hati kita bagi Kristus, maka hal itu harus kita nyatakan kepada orang lain. Dan kita tidak boleh malu untuk menyatakan melalui hidup kita bahwa kita adalah Kristen. Bila kita ditentang, maka dengan tegas kita harus memberi kesaksian bahwa kita adalah Kristen. Dalam hal ini, kita harus benar-benar menyadari akibat-akibatnya, yakni mungkin kehilangan kawan-kawan lama dan dicemooh. Tapi Kristus telah tegas mengatakan bahwa kita tak boleh malu karena Dia. Di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33 dan di dalam Markus 8 ayat 38. Bagi kita menderita karena Kristus adalah kehormatan besar. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Lalu teman-teman selanjutnya apa? Nantikan di podcast berikutnya. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Nah, teman-teman, telah jelas apa artinya menjadi Kristen dan betapa tinggi tuntutannya. Semua seluk-beluknya juga sudah jelas kepada kita. Bila Kristus menuntut dari kita sesuatu yang sulit dan berat, Ia juga menyediakan imbalannya yang seimbang bagi kita.
Tak suatu apapun dalam dunia ini yang dapat mengimbangi kepuasan rohani yang kita alami karena mengenal Kristus. Filipi 3 ayat 8. Dan ingatlah salib itu, kendati menurut anggapan dunia kita kalah dan rugi karena datang kepadanya, namun kita tak mungkin berbalik karena begitu besarnya kasih yang dinyatakannya di kayu salib. Jika kita mengerti jelas apa yang digenapi Kristus di kayu salib, dan jika kita mempertimbangkan matang-matang semua tuntutannya, maka apapun tak akan dapat menghalangi kita menjadi Kristen. Hal pertama yang tentu kita lakukan ialah berdoa. Karena itu saya mengajak teman-teman untuk mengikuti doa ini, dan kita boleh membuka hati kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya berdosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Saya salah karena melakukan hal-hal yang buruk, sehingga dosa-dosa memisahkan saya dari hadirat-Mu yang suci. Saya tak sanggup berbuat apapun untuk beroleh perkenanan atas diri saya. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau benar-benar telah mati di kayu salib untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa saya. Mati sebagai ganti saya. Saya telah memikirkan matang-matang kemungkinan-kemungkinan sebagai akibat bila saya mengikutimu. Saya sungguh-sungguh bertobat dan berbalik dari dosa-dosa saya. Saya bersedia tanpa syarat menyerah kepadamu sebagai Tuhan dan Raja saya. Tolonglah agar saya jangan malu memberi kesaksian tentang Engkau. Sebab itu, ya Tuhan, sekarang saya datang kepadamu. Saya percaya bahwa Engkau telah lama berdiri di luar pintu hati saya, mengetuk, minta masuk. Sekarang, ya Tuhan, saya membuka pintu hati saya. Masuklah ya Tuhan Yesus, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi untuk selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang tadi mengikuti doa, kita baru saja mengambil sebuah keputusan yang terbesar dalam hidupmu. Sebagai penutup, selanjutnya dikemukakan beberapa nasihat. Nasihat ini bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tekad bulat telah mengucapkan doa di atas tadi dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Yang pertama, nyatakanlah pada hari ini juga kepada sesama Anda apa yang telah Anda lakukan. Yang kedua, jangan Anda meragukan bahwa Tuhan Yesus telah memasuki hidup Anda. Jangan bimbang karena tidak merasakan suatu perubahan. Yang menjadi dasar atas keyakinan Anda bukanlah perasaan yang bergonta-ganti itu, melainkan janjinya yang benar-benar pasti. Bacalah Wahyu 3 ayat 20 dan Yohanes 6 ayat 37. Yesus berjanji akan memasuki hidup Anda bila Anda mau menerimanya. Ia pula berjanji akan menerima Anda bila Anda datang kepadanya. Percayalah akan janjinya itu. Ia tak akan mengingkari janjinya. Yang ketiga, ikutilah perkumpulan orang-orang Kristen. Tuhan tidak menghendaki kita menjalani hidup Kristen seorang diri. Menghadiri kebaktian minggu adalah kewajiban orang Kristen. Yang keempat, pelihara dan perdalamlah persekutuan Anda dengan Kristus.
Untuk itu, tekunlah membaca Alkitab dan berdoa. Akan nyata kepada Anda betapa pentingnya membaca Alkitab dan berdoa, dan dengan sendirinya menjadi kebiasaan bagi Anda setiap hari. Yang kelima, segera Anda menyadari bahwa Anda telah menjadi Kristen, doakanlah sesama Anda. Kiranya mereka juga turut mengakui dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Anda tak boleh memonopoli Injil itu. Kiranya buku singkat Menjadi Kristen ini menolong teman-teman, dan juga silakan membagikannya supaya saudara-saudara kita juga boleh mengenal siapa Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Amin.